Teka-teki di kepala manusia semakin bermunculan dan pertanyaan-pertanyaan semakin menghantui. Jika partikel penyusun alam semesta ini adalah dari sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, bagaimana nasib diri kita dan alam semesta ini, sedangkan kita terdiri dari partikel tersebut? Apakah kalian ingat di part sebelumnya, partikel-partikel tersebut, ketika diuji dengan double slit eksperimen, partikel-partikel tersebut berubah-ubah sesuai keadaan. Persoalannya, jika diamati menggunakan metal detektor, foton dan elektron tersebut berubah menjadi sesuatu yang berbentuk partikel. Jika tidak diamati dengan metal detektor, mereka berubah menjadi gelombang lagi. Disinilah letak misteri yang belum terpecahkan ini terjadi. Dan sesuatu bisa nyata, itu karena kita melihatnya, dan bila kita sedang tidak mengamatinya, sesuatu tersebut bisa dibilang tidak nyata. Sesuatu bisa berubah-ubah, tergantung dengan ketika kita melihat atau tidak melihatnya. Ini benar-benar keanehan yang nyata. Sekarang siapkan otak dan pikiran Anda, saya akan mengajak Anda ke hal yang lebih gila. Dengan penjelasan di dunia kuantum tersebut, saya menduga dengan apa yang terjadi. Ketika ada yang namanya perubahan terhadap sifat yang terjadi pada partikel yang berubah-ubah. Apakah alam semesta kita ini, ketika kita tidak melihatnya dia bisa saja berubah-ubah juga? Dan jangan-jangan apa yang kita lihat dan menelitinya, bisa saja dia hanya memanipulasi dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benda-benda masih ada di tempat yang sama ketika kita tidak melihatnya? Dan yang lebih mengerikan, apakah tubuhmu masih dalam bentuk yang sama ketika tidak ada yang melihat kamu tidur? Saya masih punya dugaan dan teori terhadap apa yang terjadi di kehidupan. Jika ada perubahan partikel ketika kita melihatnya dan ketika kita tidak melihatnya, saya curiga terhadap apa yang terjadi di kehidupan yang sekarang. Kehidupan sekarang khususnya pada waktu yang ada. Apakah kalian merasa waktu di masa sekarang yang kita alami terasa begitu cepatnya, dan apakah itu disebabkan karena kita tidak terfokus dengan berjalannya waktu? Kita hanya terfokus dengan kesibukan yang ada dan menjadikan partikel di dalam waktu bisa berubah menjadi partikel yang menyebabkan waktu yang menjadi begitu cepat. Tapi hal itu sangat kompleks dan dugaan saya mungkin salah. Tapi apakah Anda setuju dengan waktu sekarang terasa begitu cepatnya? Jika benar, coba kalian pikirkan, faktor apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Dengan lebih memahami apa yang kita bahas sebelumnya, dengan pertanyaan, bagaimana benda-benda di sekelilingmu, bahkan kita, yang terdiri dari atom-atom, yang ada ruang jarak di dalamnya, hingga bisa menjadi fisik berbentuk solid seperti ini. Oke, saya jelaskan. Atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron tadi mempunyai muatan atom yang berbeda-beda. Ketika atom bermuatan proton, neutron, dan elektronnya ada yang sama secara jumlah dan muatannya, mereka akan membentuk dan menyatu ke dalam atom-atom yang bermuatan yang sama juga. Mereka tergantung pada jumlah proton, neutron, dan elektron di dalam atom. Jika jumlahnya sama, mereka akan mengaitkan diri menjadi suatu unsur, dan ketika berbeda, mereka akan mencari atom dengan muatan yang sama. Secara singkat, atom-atom mempunyai isi yang berbeda. Isi atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Mana yang lebih banyak dari ketiga tersebut? Mereka untuk bisa menjadi unsur, harus menyatu dengan atom dengan muatan yang sama. Unsur-unsur dengan muatan atom yang berbeda-beda ini, dibuat menjadi banyak kelompok-kelompok dan jenis-jenis unsur. Kita mengenalnya dengan kode-kode yang ada pada tabel periodik. Di dalam tabel periodik, ada arah vertikal dan horizontal. Arah vertikal menunjukkan golongan pada kode unsur, dan arah horizontal menggolongkan periode suatu unsur. Unsur yang ada itu sesuai dengan jumlah proton, neutron, dan elektron di dalamnya. Contohnya, titanium dengan kode yang ada, yaitu Ti, dengan unsur kimia nomor 22 pada tabel periodik. Ia memiliki 22 elektron dan 22 proton. Bisa dibilang, zat padat memanglah sangat mempunyai zat yang sangat teratur dan rapat, sehingga menjadi solid dan daya tarik pada partikelnya pun menjadi sangat kuat. Begitupun yang terjadi pada zat yang lain. Jika zat cair seperti air, zat atau partikel di dalamnya tidak serapat dan tidak sekuat tarik-menarik
seperti benda padat. Contoh singkatnya terjadi dengan fenomena es batu. Ketika menjadi es, dia akan solid, karena partikel di dalamnya menjadi tarik-menarik sangat kuat, menjadikannya tersusun dengan rapat, karena adanya perubahan suhu. Ketika suhu berubah, partikel dan zat yang ada juga ikut berubah. Bila es batu dikeluarkan dan diletakkan pada suhu sedang, maka partikel yang ada menjadi sama seperti semula menjadi partikel yang tidak solid. Dan apabila suhu ditingkatkan menjadi panas, menjadikan partikel yang ada di dalamnya pun ikut berubah makin tidak solid, karena panas mempunyai daya pelebur partikel, yang menjadikan partikel di dalamnya memisah atau tidak solid. Sebentar, apakah Anda berpikir sama dengan apa yang saya pikirkan tentang partikel yang bisa memisah? Dan lagi-lagi saya memikirkan yang begitu rumit dengan fenomena adanya partikel solid dan tidak solid. Ketika partikel penyusun atom bisa berjarak, berarti ada ruang yang bisa membuat partikel atom lain untuk melewatinya atau menembusnya. Apakah memang bisa sebuah partikel menembus partikel yang lainnya dengan adanya ruang-ruang antar partikel tersebut? Karena objek terbentuk dari partikel yang sama, hanya unsur yang berbeda. Tapi coba kalian pikirkan, ketika suatu hal terdiri dari partikel, ada kemungkinan untuk bisa menembus partikel lain, karena di dalam atom ada jarak antara partikel penyusunnya. Mudahnya, benda terdiri dari partikel, dan benda lain juga sama dari partikel. Ketika ada ruang antara partikel penyusun benda, berarti ada kemungkinan benda lain bisa menembusnya, dan saya berpikir ada kemungkinan terjadi fenomena itu. Semua itu hanya dugaan saya terhadap kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah kalian terpikir sesuatu yang aneh? Fenomena santet. Saya akan mengajak Anda masuk ke dalam alam yang lebih mendalam, yang menjadi teka-teki kehidupan, yaitu mengetahui hal yang mungkin Anda pandang seram. Saya akan mengambil dengan apa yang terjadi. Apa itu santet? Dengan apa yang terjadi pada dunia santet, apakah terpikir bagaimana cara kerja benda-benda itu, seperti jarum dan benda lainnya bisa masuk ke dalam tubuh manusia tanpa adanya luka luar? Sebenarnya hal itu bisa dijelaskan dengan cara ilmiah, lebih tepatnya fisika. Hal gaib masih mungkin untuk kita teliti lebih mendalam. Saya akan menjelaskan secara ilmiah dan mampu dinalar oleh otak manusia. Tetapi saya ingatkan kembali bahwa ini belum tentu benar. Ilmu fisika mengajarkan kita dengan rumus yang ada, dengan analisis realita dunia atau alam semesta di dalam ilmu fisika kuantum yang sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang ada dalam fisika kuantum. Dengan keterangan yang ada tentang hukum fisika relativitas Albert Einstein, pada kejadian nuklir diledakkan, ada yang namanya sinar gamma. Pada tingkat yang rendah, sinar gamma tidak menyebabkan luka secara langsung, tetapi dengan paparan yang tingkatnya lebih tinggi, bisa menyebabkan tubuh manusia rusak perlahan, bahkan hilang dengan sekejap. Einstein dengan fisika kuantumnya menjelaskan bahwa energi bergerak dengan berbagai sub atau bagian, dan di dalam teori relativitas ada rumus E sama dengan mc kuadrat. Di rumus itulah didapatkan teori yang menyebutkan bahwa bila benda yang digerakkan mendekati kecepatan cahaya atau sama dengan kecepatan cahaya, maka benda itu akan terurai menjadi atom penyusunnya. Dan ketika diperlambat kecepatannya, maka atom yang terurai tadi tersusun kembali menjadi solid, yang atom penyusunnya sama. Tapi ada teori lain yang menyebutkan bahwa benda yang digerakkan mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan mengecil atau menyusut, atau dikenal dengan efek kontraksi. Dengan teori yang ada, kemungkinan terjadi fenomena santet memanglah ada. Cara kerja santet bisa dicontohkan sebagai berikut. Contoh, ketika sebuah jarum digerakkan seperti kecepatan cahaya, maka jarum akan terurai menjadi atom-atom kecil penyusunnya. Jika benar jarum berubah menjadi atom penyusunnya, si jarum yang telah menjadi partikel kecil tersebut dapat dengan mudah untuk masuk ke dalam pori-pori yang ada pada manusia. Sedangkan manusia terdiri dari partikel yang mempunyai jarak. Dan ketika sudah masuk dan sampai di dalam tubuh manusia, kecepatannya diperlambat, sehingga jarum yang menjadi atom tadi bisa terbentuk dan menyatu lagi menjadi benda yang solid. Dengan cara kerja santet seperti itu, anggap saja itu benar. Oke. Yang dipertanyakan sekarang adalah, bagaimana cara menggerakkan benda sampai begitu cepatnya hingga menjadi seperti kecepatan cahaya? Karena setahu saya belum ada alat yang bisa menggerakkan benda dengan kecepatan cahaya. Sungguh membingungkan.
tetapi saya berpikir pasti ada cara untuk melakukannya. Saya akan memberi dasar pengetahuan dan teori yang saya tahu. Konon katanya santet bisa dibawa menuju kecepatan cahaya dengan cara melalui media energi atau makhluk halus yang bernama Banaspati. Saya menyebutnya energi panas dengan wujud api. Tapi coba Anda ingat sebelumnya, bahwa api bisa ada kemungkinan bisa melaju dengan kecepatan yang hampir sama dengan kecepatan cahaya. Karena api berenergi tinggi, Banaspati bisa bekerja memerlukan bahan bakar yaitu energi negatif dalam proses bekerjanya. Cara mengumpulkan bahan bakar tersebut memerlukan rasa negatif, seperti dendam, amarah, benci dan rasa yang buruk lainnya. Karena rasa itu adalah energi, ketika perasaan yang ditimbulkan negatif, dia akan mengubah muatan energi menjadi energi negatif. Karena energi negatif bisa dikatakan elektromagnetik yang bermuatan negatif. Sebab itu, energi bisa membangun media penghantar santet tadi yang bernama Banaspati. Jika kalian masih belum mengerti, Anda boleh ulangi videonya. Pada dasarnya, api dan cahaya sudah saya jelaskan di bagian cahaya sebelumnya. Pasti Anda lebih memahami apa yang saya maksud di dalam teori ini. Dengan teori yang tadi, apakah itu benar atau tidak, masih belum bisa dipastikan, karena itu baru hipotesis saya. Sebentar, saya masih punya spekulasi. Apakah kalian penasaran, kenapa bisa adanya fenomena santet? Dan kenapa santet itu identik dengan kejahatan? Saya punya spekulasi, bahwa di zaman dahulu, manusia sudah mempunyai sensitivitas dan pengetahuan. Mereka sudah tahu yang namanya energi, bahkan mereka sudah tahu cara teleportasi dan telepati. Bahkan di zaman dahulu orang-orang sudah bisa membuat bangunan yang begitu simetris dan sejajar dengan garis lei bumi atau garis energi. Itu membuktikan bahwa mereka sudah mempunyai pengetahuan atau peradaban yang tinggi. Dari situlah saya berspekulasi bahwasannya mereka sudah bisa melakukan hal yang luar biasa yang orang zaman sekarang masih bingung dan penasaran. Salah satunya, fenomena seperti santet. Tapi tunggu, santetnya berbeda. Oke, saya jelaskan. Bukan santet dalam artian negatif. Tapi, fenomenanya yang sama, atau cara kerjanya yang sama. Yang membedakan adalah, bukan benda tajam lalu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dalam rangka menyakiti. Tapi di zaman dahulu, saya tidak tahu namanya. Yang pasti bukan santet, cara kerjanya sama. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh seseorang, tapi yang dimasukkan bukan paku atau benda tajam lainnya. Yang dimasukkan atau dikirim adalah makanan. Pasti kalian bingung, kenapa yang dikirim makanan? Zaman dahulu, orang-orang, terutama Nusantara, kegiatan yang utama adalah berlayar menjadi pelaut, yang dimana jarang pulang dan bisa berbulan-bulan berlaut. Saat berbulan-bulan di lautan di atas kapal, mereka secara logistik terbatas dan bingung, tidak mungkin berbulan-bulan lamanya. Makanan yang mereka bawa cukup dengan jarak waktu yang lama. Jadi mereka berpikir, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Dan mereka mempunyai ide, bahwa dengan cara yang simpel, praktis, cepat dan tidak terbatas oleh waktu dan ruang, adalah dengan cara mengirim makanan langsung dari orang yang ada di darat, ke perut orang-orang yang sedang berlayar di laut secara langsung, lewat kekuatan supranatural. Dari situlah, metode itu ada. Tapi lama-kelamaan ada orang yang jahil dan berpikiran buruk. Orang yang berpikiran buruk dan penuh dendam tadi, berpikir bahwa bukan hanya makanan saja yang bisa dikirim, pasti benda lain pun bisa dikirim. Dan orang yang dendam tadi, mencoba mengirim benda tajam ke dalam tubuh seseorang, dan ternyata bisa. Dari penyalahgunaan metode tadi itulah, santet lahir. Yang seharusnya tadi, adalah metode positif. Jadi ke metode untuk hal negatif. Tapi itu tadi, hanya spekulasi saya, dan belum tentu benar. Semoga yang menonton video ini berpikiran positif dan baik, agar tidak ada kejadian penyalahgunaan metode lagi di lain waktu. Kita lanjut. Ada yang namanya intensitas yang sama di seluruh yang ada pada jagat raya ini, yaitu adalah energi. Semua mempunyai energi, karena kita dari sesuatu kesatuan yang sama. Jika ditarik pada singularitas dan terjadinya Big Bang, memang semua dalam satu kesatuan dan mengalami ledakan menjadi ruang dan waktu.
serta semua isi yang ada dalam alam semesta, di dalam ruang dan waktu dari ledakan besar itu terjadi, menyebabkan energi yang terbagi-bagi hingga subatom pun ada energi. Perlu diketahui, energi memang seperti daya yang utama, yang saling berhubungan satu sama yang lain. Pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta terhubung melalui energi, karena dahulunya kita semua dari satu kesatuan yang sama. Kalau ditarik lagi di hukum yang berada di teori kuantum, dengan quantum entanglement atau keterkaitan antar kuantum, membuka kemungkinan terjadinya komunikasi atau teleportasi, ya, sama dengan namanya, yaitu terkaitan kuantum. Pada teori ini, menyebutkan bahwa partikel-partikel yang ada di alam semesta itu berkaitan. Bahkan walaupun partikel antar partikel berada jauh di ujung dan satunya lagi di ujung alam semesta, mereka akan tetap memiliki keterhubungan secara sistematis. Dengan energi yang saling terhubung, itu terdengar seperti telepati. Ternyata itu juga terjadi pada manusia. Manusia sama dengan manusia lainnya, terbentuk dari partikel yang sama. Diri manusia juga bisa menangkap frekuensi komunikasi dari manusia lainnya. Disitulah manusia antar manusia bisa menggunakan energi elektromagnetik menjadi media komunikasi lewat frekuensi hati dan pikiran. Sebenarnya bukan hanya sekadar itu, banyak contoh lain. Salah satunya, rasa intuisi atau firasat batin ibu dan anak. Dan konon, anak yang kembar identik juga sering merasakan hal yang sama. Begitu juga yang terjadi pada sinyal pada handphonemu, dia mengandalkan frekuensi gelombang elektromagnetik. Tapi ada yang janggal, apakah komunikasi telepati antar manusia menggunakan frekuensi elektromagnetik dan termasuk quantum entanglement itu perlu diteliti kembali. Itu semua memang sangat kompleks dan rumit. Saya ingatkan kembali, di konten yang saya jabarkan ini, menuntut Anda lebih kritis dan bisa mencari kebenaran yang lebih benar. Karena konten ini hanya bertujuan untuk merangsang Anda untuk berpikir dan memperbanyak referensi. Bukan untuk mencari kebenaran mutlak. Saya juga sadar bahwa masih banyak kekurangan dan adanya kesalahan dalam analisis atau menjabarkan sesuatu. Pada hakikatnya, manusia hanya bisa mencari dan terus mencari, walau di ujung pencarian tetap ketidaktahuan. Tetapi itu sudah sewajarnya manusia melakukan itu.